Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri dengan NIM 112211015 dari kelas MA 22C08. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Dr. Fitri Rezeki, MPD, selaku dosen pengampu Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai dari tugas ujian tengah semester. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas yang dirancang oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan pegawai atau karyawan. Tujuan dilakukan pelatihan apa saja sih? Yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas, yang kedua, meningkatkan mutu tenaga kerja, yang ketiga, meningkatkan ketepatan perencanaan dalam sumber daya manusia, terus meningkatkan semangat kerja, yang kelima, menarik dan menahan tenaga kerja yang baik, kemudian ada menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, serta yang terakhir, menunjang pertumbuhan pribadi atau personal growth. Manfaat dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yaitu meningkatkan kualitas, kuantitas, dan produktivitas. Kemudian ada mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang diterima. Kemudian yaitu membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pelatihan keahlian atau skill training. Yang kedua yaitu pelatihan ulang atau retraining. Yang ketiga yaitu pelatihan lintas fungsional atau cross fungsional training. Yang terakhir yaitu pelatihan tim dan pelatihan kreativitas. Teman-teman, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu tidak sembarangan. Ada beberapa teknik khusus. Ada dua teknik khusus pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu ada metode on the job training dan metode simulasi. Metode on the job training adalah metode penelitian yang langsung ditangani oleh supervisi atau pimpinan perusahaan. Sedangkan metode simulasi adalah metode yang karyawan dapat melakukan latihan tiruan. Agar lebih jelas, mari kita ilustrasikan ini dengan studi kasus berikut. Contoh kasus pertama dari Junal Wahyono tahun 2009 yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Karyawan di PT Aksara Solo Pos. Berbagai masalah yang dihadapi pada era globalisasi saat ini. Salah satunya adalah masalah kependudukan semakin banyak namun tidak ditunjang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga kesejahteraan menjadi sebuah barang yang langka. Demikian pula dalam sebuah perusahaan, terkadang mengalami permasalahan yang sama, yaitu memiliki sumber daya manusia yang banyak namun perusahaan belum dapat memaksimalkan potensi yang ada. Hal ini mendorong permasalahan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan di PT Aksara Salopo untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Maka solusinya adalah pertama, pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan di PT Aksara Salopo dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama on the job training dan off the job training. Evaluasi hasil pelatihan dan pengembangan dilihat dari laporan secara tertulis dan yang diberikan oleh karyawan yang mengikuti pelatihan dikaitkan dengan pekerjaannya sehari-hari. Bagaimana setelah melihat studi kasus tersebut? Kesimpulannya adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tidak hanya untuk menguntungkan individu karyawan saja, tetapi juga memperkuat daya saing organisasi di pasar dan mengadopsi pendekatan yang berfokus pada pembelajaran berkelanjutan. Perusahaan yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu,
Penting bagi setiap organisasi untuk menjadikan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas strategis dalam mencapai tujuan jangka panjang mereka. Oke,